Kayaknya kita kalau ceramah terus bosen. Ceramah terus kayaknya otak kita ini Masya Allah ceramah melulu. Pagi ini saya ingin mengajak yang ringan tapi serius. Ringan tapi serius, nanti konsep dikirnya saya taruh di belakang. Ada 3 kisah yang akan saya sampaikan sebelum tanya jawab. Tanya jawabnya tetap tanya jawab karena hari Ahad pagi ini Ahad ya. Betul. Ahad pagi itu tanya jawab. Yang pertama tentang titik balik. Titik balik itu dalam bahasa para motivator itu disebut 1 minute awareness, 1 menit yang membalikkan orang ke jalan yang lebih baik. Jadi dulu di tahun 870 Masehi sebelum tahun 870 Hijriah ada seorang imam Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Husaini radhiyallahu an. Beliau ini penulis kitab Dalail Khairat. Ini penulis kitab Dalail Khairat. Ini orang-orang yang lahir tahun 50, tahun 60 ini kenal nih kitab ini. Apalagi di kalangan para orang-orang tradisionalis. Nah, kitab Dalail Khairat ini menjadi bacaan spesial untuk para ahli thariqat. Jadi orang-orang yang apa thariqat, mengikut aliran thariqat atau aliran sufi itu akan menzikirkan kitab ini. Jadi kitab ini mulai kemudian menjadi terkenal tatkala si penulisnya itu wafat. Jadi 77 tahun setelah penulisnya itu wafat, itu kemudian makamnya itu dibongkar. Tadinya di desa Suas, lalu kemudian mau dipindah ke Marrakesh. Ketika makam itu dibongkar, jenazahnya mau diangkat dari dalam kubur, keadaannya tetap tidak berubah seperti saat dimakamkan. Masya Allah. Nah, sampai-sampai rambut dan jenggotnya yang kelihatan masih baru pasca dicukur, karena kebetulan waktu mau meninggal itu beliau mencukur jenggot, maka kelihatan persis seperti baru dicukur. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan sedikit pun pada jasad tersebut. Nah, setelah itu maka kemudian beliau ini yang dikenal dengan Syekh Jazuli ini menjadi terkenal dan kemudian menjadi makamnya itu banyak diziarahi orang, dan orang-orang yang ziarah ke makam beliau itu banyak membaca sholawat. Karena isi kitab Dalail Khairat ini menganjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik baliknya itu apa yang menyebabkan Syekh Jazuli ini menulis kitab. Nah ini kisahnya. Suatu hari Syekh Jazuli itu akan mengambil air wudhu. Zaman dulu orang mengambil air wudhu itu belum ada sanyo, belum ada jet pump. Dulu tahun 870 Hijriah, kalau sekarang 1400 berarti ya 700 tahunan ya lebih. Ketika dia akan mengambil air wudhu, dia datang ke sumur. Lalu kemudian ternyata sumurnya itu nggak ada timbanya, nggak ada embernya. Nah ini yang lahir tahun 50-60 ini masih mengalami. Nggak ada timba, nggak ada ember. Bagaimana bisa mengambil air wudhu kalau memang ini nggak ada timbanya? Kerekannya ada, timbanya nggak ada.
Maka sang syekh ini mondar-mandir, balik sana, balik sini. Ketika sedang mencari embernya nggak ketemu, muncul seorang anak wanita. Wanita itu perempuan. Ya, anak perempuan. Anak perempuan itu kemudian melihat sang syekh yang mencari timba, mencari ember. Dia negur, Tuan kan ahli membaca salawat kepada Rasulullah. Dan Tuan juga sebagai orang yang terhormat. Mengapa Tuan kok bingung tidak mendapatkan air? Nah, ini Tuan kan ahli berzikir salawat. Tuan kan orang terhormat. Kenapa Tuan mau berwudu tidak mendapatkan air kok bingung? Si anak perempuan itu lalu kemudian dia mendekat ke sumur, melongok ke sumur, lalu sumur diludahi. Sumur diludahi. Seketika air sumur naik ke atas, lalu kemudian bisa dicabuk ya, dibeginikan untuk berwudu. Subhanallah. Syekh Jazuli bertanya, dengan apa engkau mendapatkan karomah ini? Si anak perempuan menjawab, karena saya memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena saya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan kisah kenapa kemudian orang banyak yang memperbanyak sholawat. Jadi ternyata memperbanyak sholawat itu kalau dizikirkan secara benar dan kemudian bersanad, insya Allah akan mendatangkan karomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini saya ambil dari buku Petunjuk Memperoleh Syafaat Nabi yang ditulis oleh Ustadz Abdul Ghani Ashkur, terbit di Bandung, penerbit Al-Husaini, Agustus 1997. Alhamdulillah.